Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wal muridi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, kepada yang terhormat Amir ini dasar pengawas pondok pesantren Sultan Al-Muda dan juga kepada dewan-dewan guru dan pengurus MTS Al-Quran Al-Muda dan juga kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya. Dan tak juga lupa kepada Anis Alfi selaku pengawas pelajaran kimia. Nah, pelajaran kali ini saya ingin mempresentasikan kepada kalian tentang pelajaran kimia. Pelajaran kimia kali ini itu menjelaskan tentang asam dan basa. Nah, asam dan basa ini itu apabila yang berasal dari basa itu akan tergolong dalam senyawa asam dan juga senyawa asam, dan yang apabila berasal dari yang getir itu adalah itu akan menjadi golongan senyawa basa. Nah, dan juga di sini itu ada menurut teori asam dan basa. Nah, menurut teori asam dan basa itu ada tiga. Yang pertama ada teori asam dan basa, asam basa Arrhenius. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry, dan juga yang terakhir teori asam basa Lewis. Nah, teori asam basa Arrhenius itu menurut Arrhenius asam itu adalah zat yang jika dimasukkan dalam air tersebut itu dapat menghasilkan ion hidronium yang disebut H+, dan juga senyawa asam pada umumnya itu merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air. Nah, dan juga jika HAX itu adalah asam, maka reaksi ionisasinya senyawa itu HAX dalam air adalah itu HAX-AQ garis AH plus AQ plus X min AQ. Nah, oke. Dan juga yang kedua itu ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, teori asam basa Bronsted-Lowry ini itu adalah teori asam basa Arrhenius itu tidak bisa dijelaskan sifat asam basanya pada larutan yang tidak mengandung air. Nah, kelemahan ini itu diatasi dengan adanya menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry, dan juga teori ini bisa menjelaskan sifat asam dan basanya larut dengan asam dan basanya dengan jenis larutan yang bermacam-macam. Oke, yang selanjutnya ada juga menurut Bronsted-Lowry itu adalah basa, menjelaskan bahwa basa itu adalah spesies atau ion atau molekul yang dapat memberikan ion H+ donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang dapat menerima ion H+ akseptor proton. Nah, seperti ini contohnya. Ini apabila asam suatu larutan itu akan menghasilkan HCl-AQ plus H2O-AQ H3 plus AQ plus Ci-AQ. Nah, ini hasilnya itu ada H+. Oke, dan selanjutnya yang kedua ini contohnya. Oke, dan selanjutnya ada tentang teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis. Nah, teori asam basa Lewis ini tuh menurut G.N. Lewis itu mengemukakan bahwa teori asam basa yang lebih luas dibandingkan dengan kedua teori sebelumnya, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan juga ikatan. Nah, menurut definisi asam basa Lewis, asam itu adalah asam pasangan elektron, dan juga basa itu adalah donor pasangan elektron.
Nah, sebagai contoh itu reaksi antara BF3 dan NH3 itu merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan koordinasi antara keduanya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya teori asam basa Lewis. Oke. Nah, dan juga dalam kelebihan dari definisi asam basa Lewis ini adalah itu dapat dijelaskan reaksi-reaksi asam basa lainnya dalam fase padat, gas dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.